Setidaknya ada 7 bahkan lebih sebenarnya peristiwa besar di bulan Ramadan yang sebaiknya menjadi cerminan kita bahwa Ramadan ini adalah bulan untuk mengukir prestasi, mengukir cita-cita, mengukir sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falan tajidalahu waliya mursyida. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saum memiliki banyak makna, memiliki banyak nama yang diberikan oleh para ulama. Salah satunya adalah saum ini adalah syahrul mujahadah, bulan di mana kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak para sahabat mengetahui berbagai peristiwa khususnya dalam diri kaum muslimin, peristiwa-peristiwa besar yang membawa perubahan yang terjadi di bulan Ramadan. Yang ini menunjukkan bahwa Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan, bulan untuk mengurangi volume kerja, bulan untuk kita mentoleransi diri sendiri. Setidaknya ada 7 bahkan lebih sebenarnya peristiwa besar di bulan Ramadan yang sebaiknya menjadi cerminan kita bahwa Ramadan ini adalah bulan untuk mengukir prestasi, mengukir cita-cita, mengukir sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Yang pertama, mari kita lihat di bulan Ramadan ini salah satu peristiwa besar adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Meskipun ini bukan sebuah peristiwa hasil rekayasa manusia, tapi kita harus mengakui bahwa inilah awal mula perubahan yang terjadi di bulan Ramadan, yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang membawa perubahan besar kepada kehidupan manusia, memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peristiwa besar yang kedua di bulan Ramadan adalah yang kita tahu dengan Ma'arakatu Badr Al-Kubra, perang Badar. Saya yakin sahabat-sahabat mengetahui ya, perang Badar, perang yang terjadi di tahun kedua Hijriah, di mana jumlah kaum muslimin hanya 300 lebih. Kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kaum muslimin. Padahal dalam sejarah kita mengetahui bahwa peristiwa itu tidak ada niatan dari kaum muslimin untuk berperang. Mereka hanya berniat mencegat kafilah dagang Abu Sufyan dari negeri Syam untuk mengambil kembali harta mereka yang dirampas di Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan peperangan Badar itu sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan saking gentingnya perang Badar ini, Nabi pernah berdoa dalam perang Badar itu, ya Allah, seandainya pasukan hamba-hambamu ini dikalahkan hari ini, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Artinya, perang Badar yang terjadi di 17 Ramadan tahun kedua Hijriah ini merupakan prestasi besar kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, peristiwa besar lainnya di bulan Ramadan yang patut menjadi teladan kita adalah Fathu Makkah, pembukaan kota Mekkah. Kota Mekkah yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW bersama para sahabat atas perintah Allah untuk berhijrah ke Madinah. Di tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di 20 Ramadan tahun ke-8, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk
membebaskan kota Mekah, membuka kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari kejahiliahan, dari berhalaisme, dan dibuka kota Mekah ini dengan tanpa pertumpahan darah. Ini peristiwa yang sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Islam. Kemudian yang keempat, peristiwa besar lain yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan prestasi bagi kaum muslimin, yaitu terjadinya sebagian dari perang Tabuk. Ya, sebagian perang Tabuk ini terjadi di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Kemudian yang kelima, peristiwa yang lain ya di bulan Ramadan adalah tersebarnya Islam di negeri Yaman. Salah satu negeri yang oleh Rasulullah SAW sahabat diutus untuk menyebarkan dakwah adalah Yaman. Rasulullah mengutus di antaranya Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain untuk menyebarkan Islam ke negeri Yaman, dan Rasulullah SAW juga membekalkan surat ya kepada Ali bin Abi Thalib ini kepada penduduk Yaman. Kemudian peristiwa yang cukup besar juga ya di bulan Ramadan ini adalah perang Ain Jalut. Barangkali sahabat-sahabat yang biasa membaca sejarah Islam pernah mendengar ya perang ini. Perang Ain Jalut yang terjadi di Palestina ya. Terjadi di Palestina pada tanggal 15 Ramadan tahun 658 Hijriah. Jadi tahun abad ke-7 Hijriah atau bertepatan dengan 3 September 1260. Kaum muslimin di bawah pimpinan Sultan Mudzaffar Qutuz ya. Yang di situ kaum muslimin mendapatkan kemenangan, bahkan kaum muslimin dapat menyatukan negeri Mesir dengan negeri-negeri Syam. Negeri-negeri Syam itu Palestina, kemudian Lebanon, Suriah, dan sekitarnya. Dan yang terakhir yang ingin disampaikan adalah kemenangan kaum muslimin dalam membuka kota Andalus, Fathul Andalus ya. Peperangan di Andalusia atau yang kita kenal dengan sekarang namanya Spanyol ya. Pembukaan kota Andalus atau Spanyol ini terjadi juga di bulan Ramadan. Tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah atau tanggal 19 Juli 711 Masehi. Kita tahu ya bahwa salah satu pemimpin besar umat Islam di saat itu adalah Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad. Kita mengenal ya salah satu seruan yang terkenal beliau adalah al-bahru wara'akum wal adu amamakum, kata pemimpin kaum muslimin ini, Tariq bin Ziyad. Lautan ada di belakang kalian dan di depan kalian ada musuh kalian. Artinya Tariq bin Ziyad ini mengobarkan semangat kaum muslimin bahwa saat itu adalah saatnya tidak ada tempat pelarian kecuali kaum muslimin betul-betul mendayagunakan semua kemampuannya untuk memenangkan perang itu. Dan dengan seizin Allah, Andalusia dibuka oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Dan kita mengenal salah satu selat di sana, selat Gibraltar, atau aslinya itu selat Jabal Tariq ya. Jabal Tariq, gunung Tariq bin Ziyad. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa kaum muslimin banyak menorehkan prestasi di bulan Ramadan. Para ulama menulis bukunya, para mujahid, para pejuang memperoleh kemenangan dalam peperangannya fisabilillah. Lantas pertanyaannya kepada kita, di Ramadan ini prestasi kita apa? Bukankah salah satu yang menjadi cita-cita kita adalah menjadikan Ramadan ini Ramadan lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya? Lalu apa nilai tambah kita di Ramadan ini? Barangkali bisa kita misalnya membuat prestasi, misalnya di tempat kerja kita membuat sebuah terobosan, sebuah program. Kita prestasi kita level individu kita misalnya di Ramadan ini, apa yang amalan yang paling
baik yang tidak kita lakukan Ramadan lalu. Untuk keluarga kita, apa yang kita bisa berikan, yang belum pernah bahkan mungkin kita berikan kepada keluarga. Jadi, salah satu cara menjadikan Ramadan ini bulan prestasi, bulan yang lebih baik, bulan penuh dengan sesuatu yang rekor pribadi kita misalnya, jadikanlah bulan Ramadan ini kita menghasilkan sesuatu yang baru, yang bermanfaat, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Sebagaimana tadi ya dalam sejarah disampaikan, banyak sekali peristiwa-peristiwa besar justru terjadi di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, Ramadan adalah bulan prestasi, bukan bulan banyak toleransi. Toleransi dengan kemalasan, toleransi dengan kelemahan, toleransi mengurangi ini, itu, dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.